Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 4 Januari tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 10. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran, dia adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yakni untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, demikian juga setiap orang yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya
Dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memulai hidup dengan kebenaran. Bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari surat pertama Yohanes sangatlah baik bagi kita. Itu berbicara tentang panggilan Allah kepada kebenaran. Barang siapa berbuat kebenaran, dia adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Warta ini sangat cocok untuk ditempatkan pada awal tahun 2025 ini, untuk memulai tahun ini dengan kebenaran dan menjalani hidup kita sepanjang tahun ini dengan kehidupan yang benar di hadapan Allah dan sesama. Pada awal tahun ini, kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Paling tidak kita bisa memulai hidup kita secara benar, mengikuti prosedur yang benar, dan mengarah kepada tujuan yang benar pula. Kita tentu akan menghindarkan diri dan keluarga kita dari segala hal yang tidak benar, karena itu hanya akan mendatangkan masalah demi masalah di dalam hidup kita. Jika kita menginginkan hidup yang tenang dan bahagia, mulailah melangkah secara benar, berkata, bersikap dan bertindak secara benar di hadapan sesama dan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini mengajarkan kita sesuatu tentang bagaimana menjalani hidup yang benar. Ketika Yesus lewat, dua orang murid Yohanes bertanya kepadanya, "Rabi," yang berarti guru, "di manakah engkau tinggal?" Dan Yesus menjawab, "Marilah dan lihatlah." Datanglah kepada Yesus dan bukalah mata kita untuk melihat apa yang telah dilakukannya bagi kita, apa yang telah diajarkannya kepada kita, dan apa yang dikehendakinya dari kita untuk dilakukan. Datanglah kepada Yesus juga berarti mengikuti Dia, meneladani Dia, terutama hidupnya dalam segala kebenaran. Dia adalah Allah menjadi manusia dan hidup di antara kita sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Ia telah menjadi manusia untuk menunjukkan kepada kita cara bagaimana menjalani hidup kita secara benar, agar kita beroleh hidup kekal, yakni hidup dalam kepercayaan kepadanya dan dalam persekutuan dengannya. Marilah kita memulai hari-hari kita pada awal tahun ini dengan hati yang dipenuhi harapan dan kasih, keadilan dan kebenaran, agar dengan demikian kita boleh mengukir hari-hari kita yang indah dan damai dalam persekutuan erat dengan Tuhan dan sesama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.